Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hariki Wibowo. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM C500-200-160. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistema nervosum periferal. Untuk sistema nervosum periferal, yang pertama, dia dibagi menjadi nervi cranialis dan nervi spinalis. Untuk nervi cranialis, dia dibagi menjadi nervus olfactorius, itu berfungsi sebagai penghidu atau penciuman. Nervus opticus, dia berfungsi sebagai penglihatan. Nervus oculomotoris berfungsi sebagai penggerak otot bola mata. Nervus troclearis, dia berfungsi sebagai depresi bola mata. Nervus trigeminus, itu ada nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, nervus mandibularis. Untuk nervus abducens, dia berfungsi sebagai memutar bola mata ke arah lateral. Terus nervus facialis, dia berfungsi sebagai ekspresi wajah. Nervus vestibulocochlearis, dia berfungsi sebagai keseimbangan gerakan. Nervus cochlearis, dia pendengaran. Nervus vagus, dia otot polos cardiopulmoner. Nervus accessorius, dia motorik sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Nervus hypoglossus, dia berfungsi sebagai motorik otot intrinsik dan ekstrinsik lidah. Lalu untuk pembagian selanjutnya itu ada di nervi spinalis. Untuk nervi spinalis, dia terdapat plexus. Plexus itu sendiri adalah anyaman dari beberapa radix spinalis yang keluar dari medula spinalis sesuai segmennya. Plexus yang pertama adalah plexus cervicalis, lalu ada plexus brachialis, lalu ada plexus lumbalis, lalu ada plexus sacralis. Selain radix, ada juga dermatom. Dermatom adalah serabut saraf sensorik yang berada di permukaan kulit, yang distribusinya khas sesuai serabutnya. Itu dibagi menjadi berbagai segmen. Segmen yang pertama T4. T4 itu adalah setinggi pupila mamae. Lalu segmen yang kedua T10, setinggi umbilicus. Lalu ada L1, itu di regio inguinal. Lalu ada S2 sampai 4, itu di daerah perineum. Lalu untuk klinis ada cedera plexus brachialis. Itu yang pertama earth palsy, itu kelumpuhan lengan akibat lesi segmen C5 dan C6. Lalu ada Kumke palsy. Kumke palsy itu ada kelumpuhan lengan akibat lesi di C8 sampai T1. Di sini juga dijelaskan bahwa pembagian ada saraf somatik dan saraf somatik motorik dan saraf somatik sensorik. Untuk yang motorik, dia adalah sistema yang bersifat volunter atau dapat kita kendalikan, misalnya berjalan, melambaikan tangan, dan lain-lain. Kalau untuk sensorik, dia sistema saraf yang berfungsi sebagai perasa dan cenderung tidak bisa dikendalikan atau otomatis.
Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.